Shalom Yahoo, kembali lagi bersama dengan saya. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang penginjilan lintas budaya. Namun sebelum kita masuk dalam materi, kita bersatu di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Hamba sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Saat ini hamba bisa bersyukur itu semua anugerah Tuhan yang kau berikan. Dan saat ini hamba mau memaparkan materi. Tuhan terus menolong, Tuhan terus berkarya. Di dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam bab 1, yaitu introduksi penginjilan lintas budaya. Mungkin kita sering berkata, apa itu penginjilan lintas budaya? Jadi terlebih dahulu kita mengerti bahwa penginjilan adalah sebuah kosakata yang sangat umum yang sering digunakan digunakan orang Kristen untuk menyampaikan Injil baik kepada warga jemaat maupun kepada non-Kristen. Jadi dasar Alkitab mengenai tentang penginjilan ini yaitu bercerita tentang bagaimana kita melakukan amanat agung, yaitu terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan penginjilan. Yang pertama, karena Allah mengkehendaki biar semua orang percaya bisa diselamatkan. Yang kedua, karena kasih kepada Kristus. Jadi dalam hal ini kita sebagai orang Kristiani yang sudah percaya kepada Tuhan memiliki banyak alasan mengapa kita perlu pergi menginjili, mengapa kita perlu pergi keluar untuk memberitakan Injil itu, supaya bukan hanya kita saja yang menerima keselamatan itu, tetapi orang lain juga perlu diberikan keselamatan dan diberikan pemahaman bagaimana kasih Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Alasan yang ketiga adalah ketaatan sebagai bukti kasih. Dan alasan yang terakhir karena adanya kerelaan. Kita menyampaikan berita firman Tuhan itu semua karena dari hati kita, bukan karena dipaksa atau bukan karena disuruh-suruh, tetapi karena kerelaan hati kita. Bagaimana inisiatif kita menyampaikan Injil kepada sesama kita manusia, supaya mereka juga bisa diselamatkan dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, yaitu Allah yang telah mati di atas kayu salib. Sekarang kita masuk dalam pengertian penginjilan. Di sini banyak definisi mengenai penginjilan. Salah satunya yaitu definisi dari J.I. Packer, yaitu mendefinisikan bahwa penginjilan itu sebagai memberitakan Injil, kabar baik. Penginjilan merupakan pengkomunikasian kepada sesama bagaimana kita memberitakan Injil yang dilakukan oleh orang Kristen sebagai penyambung lidah Allah yang menyampaikan berita pengampunan Allah kepada orang-orang yang berdosa. Jadi salah satu yang saya ambil dari definisi ini bahwa penginjilan merupakan kaki tangan Tuhan supaya orang yang berdosa bisa mereka menerima keselamatan yang dari Tuhan. Sekarang kita masuk dalam konsep penginjilan lintas budaya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana sih konsep penginjilan lintas budaya? Apakah kita harus keluar dari daerah tersebut? Jadi saat ini teman-teman, saya akan menyampaikan bagaimana konsep penginjilan lintas budaya. Jadi kita tahu dulu bahwa pengertian dari penginjilan lintas budaya adalah melakukan penginjilan kepada mereka yang memiliki budaya dan berbeda dengan si penginjil. Jadi pengertian penginjilan mempunyai yang berbeda, tidak harus seperti melakukan penginjilan di luar negeri. Jadi misalnya saja mungkin kita sebagai orang Nias memiliki budaya masing-masing, seperti di Nias Selatan dengan di Nias Barat ada perbedaan adatnya. Jadi bagaimana kita berkontekstualisasi dengan budaya tersebut? Bagaimana kita bisa menyampaikan penginjilan lewat budaya? Jadi yang harus kita lakukan di sini sebagai penginjil yaitu kita harus berkontekstualisasi dengan mengikuti budaya mereka, dalam arti jangan sampai budaya menelan penginjilan. Jadi
teman-teman, penginjilan lintas budaya dapat diartikan sebagai suatu pelayanan untuk membawa misi Kristus keluar dari kelompoknya dan pergi kepada kelompok yang lain yang berada di suatu tempat yang berbeda kultur dan bahasanya. Jadi bagaimana supaya penginjilan lintas budaya ini bisa berjalan dengan baik? Hanya satu, yaitu berkontekstualisasi dan bisa menyesuaikan diri di daerah tersebut. Jadi kita sebagai penginjil juga kita harus bisa berkontekstualisasi dan bisa menyesuaikan diri di mana kita penginjilan. Jangan kita mempertahankan diri kita bahwa misalnya saya orang Nias, bahkan di sana misalnya kita penginjilan di daerah Papua yang kostum mereka kurang lengkap. Jadi kita berkata begini bahwa mereka juga tidak memakai baju, berarti saya juga tidak memakai baju dalam hal ini. Sebab teman-teman, yang dimaksud adalah kita bisa berkontekstualisasi dan bisa menyesuaikan diri. Apakah itu wajib kita lakukan atau tidak? Kalau wajib kita lakukan, maka kita melakukannya. Kalau menurut kita menurut kita bahwa itu tidak wajib sekali atau fatal, mungkin kita tidak bisa melakukannya, atau kita bisa berkontekstualisasi dan menyesuaikan diri saja di daerah tersebut. Nah, dalam penginjilan lintas budaya ini juga bisa dikelompokkan dalam dua kelompok yang sangat besar. Yang pertama adalah penginjilan lintas budaya dalam negeri. Jadi penginjilan lintas budaya dalam negeri ini tidak harus melakukan misi keluar dari negeri, tetapi dalam negeri juga ada perbedaan ras, suku, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Contohnya, kita berasal dari suku Jawa pergi memberitakan Injil kepada suku Dayak atau salah satu suku yang lainnya yang ada di Indonesia. Ini disebut sebagai penginjilan lintas budaya dalam negeri. Jadi bukan berarti penginjilan lintas budaya ini harus dilakukan di luar negeri, tetapi di dalam negeri juga bisa dilakukan. Bahkan di daerah kita juga yang terdekat, misalnya Nias Barat dengan Nias Selatan bisa dilakukan karena itu memiliki bahasa, ras, dan budaya yang berbeda masing-masing. Nah, yang kedua teman-teman, yaitu penginjilan lintas budaya luar negeri, yaitu suatu pelayanan pemerintahan Injil yang ditunjukkan kepada kelompok budaya atau komunitas tertentu di negara yang lain atau di negara tetangga kita, misalnya di Amerika, di Afrika. Jadi dalam hal ini juga kita diperhadapkan dengan bahasa, dengan suku. Jadi bisa dikatakan bahwa yang menyampaikan Injil di luar negeri dikatakan sebagai misionaris luar negeri, biasanya disebut sebagai misionaris. Perbedaan misi luar negeri dengan dalam negeri bukanlah perbedaan prinsipal, melainkan hanyalah perbedaan batas saja, tetapi hanya satu tujuannya, yaitu memerintahkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya supaya mereka mau bertobat dan mereka bisa mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat hidup mereka. Nah, sekarang kita masuk dalam bab 2, yaitu budaya dalam kerangka berpikir misiologi. Jadi yang lebih dulu kita memahami budaya. Jadi setiap orang atau setiap budaya memiliki budayanya masing-masing, dan tidak ada seorang pun manusia atau orang lain memisahkan mereka dari budaya tersendiri. Jadi budaya ini sudah tertanam sebelumnya. Langkah pertama, bagaimana kita bisa belajar dengan budaya-budaya yang lain? Yang pertama adalah kita menguasai budayanya sendiri. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa memberitakan Injil kalau kita tidak menguasai, kalau kita tidak diperkenalkan dengan budaya tersebut dan memahami apa arti dari adat tersebut, apa arti dari budaya tersebut. Jadi dalam hal ini salah satu hal yang termudah adalah kita harus mengenali bagaimana budaya di daerah tersebut. Loli Ehwas menjelaskan bahwa budaya memiliki 4 lapisan yang terdiri dari 1. Tingkah laku, nilai-nilai, kepercayaan, dan cara pandang dunia. Injil dan budaya. Ketika kita berhadapan dengan budaya, Injil sering menghadapi dua kemungkinan.
yaitu Injil menelan budaya atau budaya sendiri menelan Injil. Kedua-duanya sama mendatangkan kerugian, tetapi jalan keluarnya yaitu berkontekstualisasi dan menyesuaikan diri. Itu yang perlu dilakukan. Yang berikutnya adalah analisa budaya. Agar tidak terjadi kekeliruan, para utusan Injil harus mengenali budaya sesuai dengan tahap-tahap berikut, sehingga ada peluang untuk membuka pintu masuk bagi Injil. Jadi yang pertama adalah tahap fenomenologis, tahap ontologis, dan tahap misiologis. Sekarang kita masuk dalam pembahasan bab 3, yaitu petunjuk dan tantangan penginjil lintas budaya. Yang pertama yang perlu kita mengerti di sini adalah bagaimana petunjuk bagi penginjil lintas budaya. Ada 8 petunjuk bagi misionaris yang ingin melakukan pelayanan misi kontekstualisasi lintas budaya, yaitu yang pertama, Alkitab harus menjadi otoritas final dalam proses berkontekstualisasi, tidak boleh patuh kepada ideologi manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan sinkriminalitas. Yang kedua yaitu elemen suprakultural. Injil harus dipelihara dalam proses berkontekstualisasi. Pemimpin lokal perlu berada di garis depan dalam merefleksi nilai-nilai formulasi teologi berkontekstualisasi. Dan keempat, formulasi teologi perlu dibangun. Yang kelima, sinkretisme perlu ditolak di dalam proses refleksi teologi lokal. Dan kesabaran juga kerendahan hati perlu dimiliki oleh para misionaris. Karena komunitas Kristen yang baru biasanya mencoba-coba untuk menjadi sinkretisme dan bidat. Yang berikutnya, instrumen yang tepat diperlukan untuk menganalisis konteks sosial budaya masyarakat setempat. Dan yang terakhir, sebuah model berkontekstualisasi yang menyeimbangkan Alkitab dan konteks sosial budaya harus dilakukan. Yang berikutnya juga bagian B, itu tantangan para penginjil lintas budaya. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan dalam hal ini, dalam menyampaikan pemerintahan firman Tuhan, dalam menginjil, ada banyak tantangan yang harus kita lalui. Pelayanan lintas budaya adalah tantangan yang cukup rumit dan berat. Pada umumnya kita kurang mengerti bahwa setiap orang yang melakukan misi di suku tersebut harus belajar banyak mengenali bagaimana suku tersebut, bagaimana sifat, bagaimana bahasa, bagaimana cara hidup suku atau daerah tersebut. Jadi itu adalah salah satu tantangan yang jadi teman-teman dalam penginjilan lintas budaya ini tidak mudah. Karena kenapa? Banyak hal yang perlu diperhadapkan, banyak hal tantangan yang kita lewati. Tetapi selain dari kita belajar dari suku-suku atau dari daerah tersebut, apa budaya mereka, kita terus berhubungan intim dengan Tuhan. Kita terus menyerahkan apa yang kita lakukan, apa pekerjaan yang kita lakukan, itu semua karena Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita memaksakan diri kita untuk masuk ke daerah itu hanya karena kekuatan kita, itu salah. Tetapi saat ini saya akan menyampaikan bagaimanapun tantangan seorang misi atau seorang misionaris, dia harus tetap hidup di dalam Tuhan dan terus terhubung di dalam Tuhan. Dalam menyampaikan Injil atau penginjilan lintas budaya, kita bukan seorang wisatawan yang sedang berjalan-jalan atau seorang yang sedang menikmati keindahan alam. Tetapi hal yang perlu kita ketahui bahwa tujuan kita untuk masuk ke suku tersebut yaitu untuk memberitakan Injil. Tetapi ada banyak banyak misionaris, mereka mempergunakan waktu itu untuk happy, untuk jalan-jalan. Tetapi satu hal yang dilakukan oleh penginjil yaitu hanya memberitakan kebenaran firman Allah. Oke teman-teman, demikian saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati kita. Biarlah Roh Kudus terus membenahi setiap apa yang kita dengar hari ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita atas kasih Tuhan. Kami telah selesai menyampaikan materi. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam hati kami. Terima kasih. Kami mau menutup sesi ini. Tuhan terus berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.